Sekalipun kami tim ini sangat sibuk sekali, ya, padat, karena yang dilayani bukan satu tempat saja, yang dilayani kami tidak terbatas. Ya, ada orang hidup kita layani, orang mati juga kita layani, ya. Karena setiap saat kita melayani di kematian-kematian, dalam sehari itu bisa 3-4 kali, ya. Kemungkinan yang mau mati itu juga antri dulu, ya. Itu kemarin padat. Kemarin ada beberapa pelayanan dari kami dari Jombang, ya, jam 9:30 dari sana, kemudian saya istirahat di Babat, ya, jam 12, kemudian paginya itu jam 5:30 ke sini. Kemudian ini yang tim dari Surabaya semalam melayani di Kenjeran Sangga Agung, ya, sampai sini mungkin kurang lebih 10:30, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu, ya, bersama-sama mengamati kami, ya, melihat kami, sebetulnya wajah kami itu tidak mendukung, ya. Karena sudah ngantuk, ya. Tadi sebelum acara saya juga sempat tidur dulu, ya. Namun kami berbahagia bisa bertemu kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi ini dengan seragam ini, saling mengangkat, saling mendukung, ya. Saya lihat dengan seragam putih ini, yang sudah senior kelihatan muda, kemudian yang muda kelihatan tua. Nah, itu masalah seragam, ya. Memang seragam putih di kalangan umat Buddha itu sangat populer, karena umat Buddha itu mempunyai 2 seragam saja. Yang bikunya, rohaniwannya itu berseragam kuning. Ya, kenapa kok pakainya kuning? Ya, itu ada sebuah pelajaran pelepasan. Jadi kalau daun mau melepaskan itu kan menguning dulu, tua atau melepas dulu. Idealnya seorang biku harus melepas, ya, melepas, meninggalkan keduniawian. Istilah meninggalkan keduniawian di sini bukan berarti sudah sama sekali tidak melakukan apa-apa atau tidak perlu apa-apa. Saya juga tetap minum, tetap makan, ya sama seperti, cuma cara makannya yang berbeda. Kalau Bapak Ibu makannya motivasinya pas ketemu makan enak, itu mungkin aji mumpung, ya. Kalau kita sekalipun enak itu motivasinya seperti minum obat saja. Jadi menghilangkan penyakit atau menghilangkan rasa lapar yang lama tidak menimbulkan rasa lapar yang baru. Seperti minum obat saja, sekalipun obat itu ampuh, ya, tetap ada takarannya, ya. Beda dengan umat awam biasanya, ya biasanya, mudah-mudahan Bapak Ibu di luar biasa, ya, itu motivasinya memuaskan indriawi. Padahal kalau kita memuaskan indriawi adanya apa? Ya penyakit. Kalau dalam tubuh kita itu bertumpuk-tumpuk penyakit, ya, itu gara-gara makan, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sangat berbahagia pada 1 tahun ini kita bisa bertemu di dalam rangka ulang tahun Mahabrahma. Seluruh dunia kompak, ya, tanggal 9 November ini itu banyak wihara-wihara, banyak kelenteng-kelenteng. Dan juga khususnya yang paling terkenal itu di luar negeri, di Thailand. Ya, di Thailand ada patung Brahma yang sangat terkenal sekali. Kalau pas datang ke sana tanggal 9 ini penuh, ya, di perempatan atau pertigaan itu jalan itu sampai merambat, ya. Mobil-mobil juga, dari bis itu saya pernah lihat itu juga memberi penghormatan kepada Brahma di Thailand itu. Namun, ya, bagi para umat Buddha maupun siapa saja yang ingin memberikan penghormatan Brahma tidak selamanya harus pergi ke Thailand. Ada beberapa tokoh-tokoh yang rohaniwan agama Buddha memfasilitasi umatnya agar kalau memberikan penghormatan tidak harus datang lagi ke Thailand, tapi di Indonesia bisa. Yang di Indonesia, contohnya di sini mungkin sudah 4-5 tahun, ya, mungkin ini, ya. Sebelumnya
Yang terbesar kalau Bapak Ibu belum pernah melihat di Kenjeran, Sanggar Agung itu terbesar. Kemudian yang lebih duluan di Trowulan. Nah, nanti sore saya juga di Trowulan merayakan ulang tahun Brahmani. Biar rame, ya yang datang itu maksimal. Ada beberapa kiat-kiat dari pengurus itu membuat kiat-kiat, membuat cara-cara agar perayaannya itu rame. Ya, gimana agar biar rame? Di situ ada undian emas, ya ada undian emas. Di Jawa kan paling murah sebetulnya, ya banyak atau emas-emas, yaitu itu untuk memacu, ya memotivasi umat itu di setidaknya setahun sekali itu bisa hadir lebih banyak. Di samping dia memberikan penghormatan, berdoa juga. Siapa tahu kalau datang nanti dapat hadiah atau undian emas. Yang pernah saya dengar satu tempat itu ada yang dapat hadiah emas itu kalau dinominalkan itu 6 juta. Ya, kan lumayan 6 juta. Ya. Ada beberapa betul yang mendapatkan karma baik. Ternyata tidak sia-sia melakukan perbuatan-perbuatan baik dimanapun itu. Ada saja, ya. Ada satu karyawan ya wihara, kemudian membawa anaknya masih kecil, kok dapat nomor undian, dapat juga. Itu bukan kebetulan kalau di dalam agama Buddha, ya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kenapa mereka mendapat? Karena timbulan kebaikan-kebaikan. Ya anaknya itu di samping juga keluarganya, mungkin dia mengabdi kepada wihara penuh dengan ketulusan. Tahu-tahu dapat undian yang nominalnya kurang lebih 6 juta. Nah, bisa juga di sini tadi saya ngomong Bu, kok bejo ya ini Ibu kok jualan tegan di sini. Ini biasanya kalau pas ulang tahun Brahman yang disukai itu tegan, ya rame, ya. Terus Ibu itu mengatakan iya, mereka yang mau beli tegan itu biasanya kalau beli tegan itu kan 1 ya diminum. Ini kalau untuk persembahan berapa? 4 penjuru akan lumayan. Kalau ada 10 orang gitu, 4 kali 4 sudah 40 rezeki bagi Ibu, ya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mahabrahma kenapa kok sampai sekarang dikenal luas? Di kalangan umat Buddha, Mahabrahma ini dewa atau Brahma yang paling berjasa terhadap ajaran Sang Buddha. Kenapa dikatakan paling berjasa? Ya, dengarkan nanti ada kuis, ya, ada pertanyaan yang bisa menjawab nanti tidak mendapat apa-apa, ya. Ya. Kenapa disebut paling berjasa Mahabrahma ini? Diceritakan pada mulanya setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu enggan itu tidak mau Sang Buddha membabarkan Dharma karena merenung manusia-manusia belum siap menerima ajaran Sang Buddha, karena ajaran Sang Buddha itu sangat halus, boleh katakan sulit bagi umat-umat biasa untuk bisa menerima, sehingga begitu mencapai penerangan manusia-manusia kalau saya ajar tidak mungkin paham, tidak mungkin bisa menerima. Sang Buddha merenung seperti itu. Kemudian ada Mahabrahma ini, dewa yang tertinggi yang paling banyak dipuja pada waktu itu, memikirkan kok Sang Buddha kok berpikir seperti itu. Kemudian Mahabrahma ini memberikan penghormatan, merangkapkan kedua tangan, ya 4 tangan ya itu, kepada Sang Buddha, memohon agar Sang Buddha berkenan ya memutar roda Dharma demi belas kasihan orang banyak, ya karena dengan Dharma itu menyelamatkan dunia. Kemudian Sang Buddha mengamati, oh ya ada beberapa orang ya yang siap menerima ajaran Sang Buddha. Siapa saja yang siap menerima ajaran Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan ya, ada beberapa orang yang sedikit debu di mata mereka. Coba Bapak Ibu yang matanya di raba-raba, ada yang sedikit debu di mata mereka yang siap menerima ajaran Sang Buddha. Ya coba diusap-usap, ada sedikit debu atau banyak? Kalau banyak berarti belum siap, kalau sedikit siap, ya itu.
Apa artinya? Ini sebuah perumpamaan yang sedikit debu di mata mereka adalah orang-orang yang mempunyai sedikit kekotoran-kekotoran batin. Orang yang sedikit mempunyai keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang siap menerima ajaran Sang Buddha. Kalau orang yang terlalu banyak, ya, matanya tertutup debu, orang yang serakah dan benci itu belum siap menerima ajaran Sang Buddha. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian di saat pertemuan, di saat sembahyang tidak mau berdana, dana paramita, dana uang, yang dipikirkan kalau datang pertemuan bukan mau memberi, mau berdana, tapi berpikir bagaimana apa yang bisa didapatkan, makanan apa ya hari ini, menu apa yang hari ini. Tidak berpikir bagaimana kumpul-kumpul, itu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan untuk organisasi, untuk agama. Inilah yang siap yang menerima ajaran Sang Buddha, karena latihan Buddha diawali dari memberi, ya. Itu mereka-mereka yang siap, ya, mereka yang sedikit debu di mata mereka. Kemudian Sang Buddha menerima saran dari Mahabrahma ini, dan sampai sekarang pun, ya, ajaran Sang Buddha karena jasa Mahabrahma itulah sudah berusia ajaran Sang Buddha 2569 tahun. Sebuah ajaran yang bisa bertahan sekian ribu itu tidak gampang, karena ada loyalitas, ada kepedulian dari para rohaniwan dan pengikutnya untuk mempertahankan ajaran Sang Buddha. Tadi kita bersama-sama menerima ajaran Sang Buddha, ya. Tadi saya sengaja, ya, sembahyangnya biasanya waktu awal-awal itu kan bahasa Pali saja, ya, bahasa Pali. Terus saya berpikir kalau saya diundang di Tuban jauh-jauh, sembahyangnya terlalu sedikit, ya, terlalu pendek, saya kan malu kok. Diundang jauh-jauh sembahyangnya kok singkat saja gitu loh. Dah biar kelihatan meriah, variasi, dan juga biar tidak ngantuk, kita variasi dengan bahasa Mandarin. Apa yang kita baca tadi, ya? Yang pertama kita memuji kepada Baik Saja Guru, Buddha pengobatan, Buddha penyembuhan. Semoga yang hadir pada kesempatan pagi ini, karena usia juga, ya, sudah banyak penyakit, ya, Mahabrahma mendengar yang sakit mengalami kesembuhan, dapatkan mujizat kesembuhan. Yang belum mendapatkan obat, segera menemukan obat. Yang belum menemukan tukang pijat, ya, bisa menemukan tukang pijat, bisa menghilangkan penyakitnya, ya, itu. Kemudian juga kita bersama-sama tadi mengulang kembali khotbah Sang Buddha, ajaran Sang Buddha tentang hal-hal yang kita perbuat yang bisa mendatangkan keberkahan. Ada berapa berkah tadi? Ada 38 apabila dipraktekkan. Dari 38 coba satu atau dua yang mampu mengingat. Apa tadi? 38. Ayo tunjuk jari. Ayo, ini belum ada 1 jam loh. Ya, kalau cerita sinetron mungkin lebih paham, ya. Ya. Ayo, dari 38 masa enggak ada yang nyantel satupun. Ya. Ayo, tidak bergaul dengan si dungu, bergaullah dengan orang bijaksana, menjauhi minuman keras, ya. Ya. Kalau saya memang dari dulu sampai sekarang itu satu hal yang belum bisa saya tinggalkan. Saya itu sebagai peminum, ya, peminum air putih, ya. Ya. Kalau di sini tuak, ya apa? Tuah, ya, tuah. Kalau legen enggak apa-apa, ya, ya. Ya. Menyegarkan, ya. Mana buktinya? Oh ya, ayo dari 38 tadi mungkin ada yang nyantel salah satu atau salah dua. Menghormati yang patut dihormati, tepuk tangan hadiahnya bagi beliau, ya. Itu ada lagi, masa sekian banyak tidak ada yang. Ayo satu lagi, menghormati yang patut dihormati. Siapa yang patut dihormati? Para suci, kemudian orang tua,
ya. Ayo, apalagi? Ya. Jadi mempunyai tempat tinggal yang sesuai, ya, tempat tinggal yang sesuai. Bapak Ibu termasuk karma baik, mempunyai tempat tinggal yang sesuai, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan tempat ibadah, ya. Itu tempat sesuai. Siapa yang cek Sabtu tanggal 15 rutin datang ke wihara, hampir semua ya, kecuali yang tidak, ya, ya. Nah, itu banyak sekali di daerah-daerah yang menginginkan, yang kepengen punya tempat ibadah, sementara yang punya ibadah belum tentu rutin untuk datang, ya, dengan sayang sekali, ya. Itu merupakan karma baik Bapak Ibu mempunyai tempat tinggal yang sesuai, mau beribadah dekat, mau ke pasar dekat, mau belanja dekat, yang sesuai gitu, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tadi kita bersama-sama sebelum mengawali puja kita melakukan pradaksina, ya, memutari. Pradaksina itu menghormati dari beberapa arah. Berarti biar jelas, tadi di saat kita pradaksina itu ada beberapa hal, ya. Jadi Mahabrahma itu sangat lengkap sekali. Kalau biasanya kalau sembahyang itu kan tidak ada waktu-waktu, tidak ada arah-arah tertentu, ya. Namun di dalam teori Mahabrahma ini ada beberapa arah-arah tertentu yang mana arah-arah itu bisa dipakai untuk mengajukan permohonan-permohonan, ya. Jadi sesuai dengan bidang-bidangnya, ya, biar tahu, biar Bapak Ibu mendapatkan oleh-oleh yang bermanfaat dari perayaan Brahma ini, ya. Silahkan dengarkan. Arah depan, ya, arah depan itu apa yang bisa kita lakukan? Memohon keselamatan, ketentraman, kerukunan, damai hidup, dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, panjang umur, kesembuhan untuk yang sakit. Jadi arahnya depan, ya. Arah kanan karena searah jarum jam, memohon jodoh yang baik untuk pribadi, pergaulan yang baik di masyarakat, wibawa dalam kepemimpinan, masalah-masalah dalam perkawinan supaya cepat selesai, masalah dengan teman menjadi baik, ya. Jadi mendapat jodoh itu tidak selamanya perawan atau perjaka, janda dan duda juga bisa, ya, kan kepengen berumah tangga lagi, ya. Kemudian arah belakang, memohon rezeki atau hoki baik, ya, untuk dagang lancar, usaha perkembangan, naik gaji, pangkat, menang tender, kemakmuran, jual rumah, urusan utang piutang, ya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu di saat memohon itu minta mantra untuk melupakan utang, ya, biar lupa, ya. Kemudian arah kiri, memohon yang baik, ya, selamat di perjalanan, ujian lulus, kebijaksanaan, mengusir segala kesialan dan kemalangan. Kemarin saya sebelum datang ke sini juga sempat juga di perjalanan saya berdoa, semoga Mahabrahma melindungi saya, menjauhkan segala mara bahaya, ya, bisa lancar, bisa merayakan ulang tahun di sini bersama umat Buddha di sini, ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berulang tahun kepada Brahma. Semoga doa-doa, harapan-harapan Bapak Ibu sekalian yang diucapkan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, benar-benar membawa berkah bagi pribadi-pribadi Bapak Ibu yang hadir, dan juga kepada segenap pengurus di kelenteng sini, akan selalu rukun, damai, bebas dari problema dan masalah. Dan juga bagi Bapak Ibu usaha pekerjaan akan lancar, doa akan didengarkan, akan dikabulkan, akan dijawab oleh Mahabrahma yang saat ini kita ulang tahuni. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa dalam rangka ulang tahun Mahabrahma.
Marilah kita akhiri dengan menghormat sebanyak 3 kali dengan mengulurkan setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Foto bersama.